Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati Allah, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, pembahasan kita yang kemarin ya, yaitu tentang operasi himpunan. Operasi himpunan. Nah, ada berapa kemarin operasi himpunan? Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah irisan, kemudian yang kedua ada namanya gabungan, kemudian yang ketiga ada namanya komplement ya, dan yang keempat itu adalah selisih ya, selisih. Nah, 3 pertemuan kemarin ya, kita sudah membahas tentang 3 operasi himpunan ya. 3 operasi himpunan yaitu irisan, gabungan, dan yang terakhir kemarin yang hari Senin kemarin itu adalah komplement ya. Nah, jadi 3 operasi himpunan ini sudah kita bahas ya. Irisan kemarin itu adalah irisan B kemarinnya, simbol notasinya. Kemudian gabungan itu adalah A gabung B, kemudian komplement itu ada A komplement dan B komplement ya. Ya, kemarin itu sudah kita bahas ketiga operasi himpunan tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas operasi himpunan yang keempat, yaitu selisih. Hari ini kita akan membahas operasi himpunan yang keempat, yaitu selisih. Nah, kita langsung saja bahas apa itu selisih dua himpunan ya. Selisih dua himpunan. Nah, apa itu selisih dua himpunan? Apa yang dimaksud dengan selisih dua himpunan? Nah, selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Nah, dan begitu juga himpunan dari semua anggota B tetapi tidak dimiliki himpunan A ya. Nah, ya. Selisih dua himpunan itu maksudnya adalah selisih dua himpunan A dan B ya. A dan B itu adalah himpunan dari semua anggota A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Jadi semua anggota A tapi tidak ada di B, hanya ada di A saja. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Himpunan dari semua anggota B tetapi tidak dimiliki himpunan A ya. Jadi yang hanya dimiliki B tapi tidak ada di himpunan A. Itu maksudnya ya. Kalau A min B ya, selisih dari A B itu adalah ada dua ya, ada dua model. Yang pertama, semua anggota A tapi tidak dimiliki himpunan B. Dan begitu juga sebaliknya, himpunan dari semua anggota B tapi tidak dimiliki himpunan A ya. Nah, notasinya dari selisih itu adalah
A min B atau B min A. Nah, ini selisih untuk yang pernyataan pertama, yang ini ya. Yang ini ya, pernyataan pertama. Nah, itu himpunan A dari semua anggota A tetapi tidak dimiliki himpunan B ya. Jadi hanya ada di A, tidak ada di B ya. Yang samanya itu dihilangkan. Berbeda berbalik dengan irisan. Kalau irisan diambil yang samanya, nah, kalau selisih diambil yang bedanya ya, tapi hanya ada di A. Nah, kalau yang kedua ini B minus A ini yaitu pernyataan kedua ya, himpunan dari semua anggota himpunan B tetapi tidak dimiliki himpunan A, hanya ada di B tetapi tidak ada di A ya. Oke, itu maksudnya selisih dua himpunan, yaitu itu ada dua ya, A min B atau B min A ya. Oke, jadi itu definisi dari selisih dua himpunan. Oke, untuk lebih paham mari kita lihat contoh misalkan ya. Contoh biasanya. Contoh, kita punya dua himpunan ya. Kita punya dua himpunan. Himpunan A itu adalah A, B, C, D, E. Sedangkan himpunan B itu adalah A, C, E, G, I. Nah, ini kan sama-sama punya 5 anggota ya. Tapi beda, yang A adalah A, B, C, D, E. Yang B itu adalah A, C, E ya. A, C, C, E. Nah, sekarang ditanya berapa A minus B-nya selisih antara himpunan A dan himpunan B. Nah, hanya ada di A tetapi tidak ada di B ya. Nah, sekarang kita lihat yang samanya dulu ya. Lebih mudah kita lihat yang sama. Di sini ada A, C dan E ya, yang B juga A, C dan E. Nah, A min B maksudnya adalah semua anggota di A yang tidak dimiliki oleh B. Berarti hanya ada di A tetapi tidak ada di B. Yang hanya ada di A itu yang mana? Yaitu B dan D ya. B, D. Ya, B dan D. Nah, kemudian kalau A, B minus A. Nah, kebalikannya B minus A. Berarti apa? Ada di B tetapi tidak ada di A, hanya ada di B. Berarti yaitu G dan I ya. G dan I. Nah, jadi itu maksudnya ya, selisih dua himpunan, yaitu hanya ada di A tetapi tidak ada di B. Begitu juga hanya ada di B tapi tidak ada di A ya. A minus B itu maksudnya adalah ada di A tetapi tidak ada di B. Nah, kalau yang ini, yang B minus A ini ada di B tetapi tidak ada di A. Ya. Himpunan selisih dua himpunan. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya yang biasa kita sering bahas ya, yaitu ada 4 contoh itu yang kita menggunakan diagram Venn ya. Oke. Contoh 1 yang biasa kita ada 4 contoh itu ya. Contoh 1. Contoh 1 ya. Contoh 1. Nah, diketahui himpunan S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ya. Himpunan semestanya kita punya itu himpunan semesta 1 sampai 8. Kemudian kita punya himpunan A. Himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian kita punya himpunan B ya. Himpunan B itu 4, 5, 6. Nah, buatlah diagram Venn-nya dan selisih dua himpunan A dan B ya. Nah, buatlah diagram Venn-nya dan tentukan selisih himpunannya. Selisih kedua himpunan. Nah, oke. Yang pertama yang kita buatkan adalah diagram Venn-nya. Ya, seperti biasa ya. Nah, seperti biasa yaitu kita buatkan kotak, kemudian kita taruh semestanya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sama seperti kemarin ya. A dan B ada yang sama tidak? A dan B tidak ada yang sama, maka kedua himpunan tersebut akan saling asing atau tidak bersentuhan ya. Yang A di sini, yang B ini ya. Jadi mereka saling asing, tidak ketemu atau karena mereka tidak ada yang sama. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Himpunan B itu 4, 5, 6 ya. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B itu 4, 5 dan 6 ya. Sisanya 7 dan 8 di luar ya. Oke. Nah, jadi ini diagram Venn-nya ya. Diagram Venn-nya. Oke ya, mereka saling asing, tidak bersentuhan atau tidak berpotongan. Kenapa? Karena tidak ada yang sama ya. Kemudian yang B-nya itu kita disuruh tentukan selisihnya. Ya, selisih kedua himpunan. Selisih kedua himpunan. Bagaimana cara menentukan selisih dua himpunan? Yang pertama, A minus B-nya dulu ya. A minus B-nya. Nah, mana A minus B tadi? Hanya ada di A dan tidak ada di B ya. Yang hanya ada di A yaitu 1, 2 dan 3 ya. Nah, yang 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak termasuk. Kenapa? Karena mereka tidak termasuk ke dalam himpunan A ya, hanya ada di A dan tidak ada di B. Kemudian B minus A. Nah, B minus A ini kebalikannya, berarti kebalikan dari A minus B. Berarti hanya ada di B dan tidak ada di A ya. Oke. Hanya ada di B, berarti yang hanya ada di B itu 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6. 4, 5, dan 6. Oke, jadi itu ya. Paham ya sampai sini ketika dia saling asing atau tidak saling berpotongan, tidak ada yang sama. Oke. Nah, ini contoh pertama. Bagaimana kalau contoh duanya? Ya. Contoh 2. Nah, contoh 2, misalkan kita punya semestanya sama nih, 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 2, 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kita punya A. A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian kita punya B juga, yaitu 3, 4, 5, 6 ya. Nah, itu 2, 3, 4. Yang B-nya 3, 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6. Nah,
Kemudian disuruh kita tentukan, buatlah diagram Venn. Diagram Venn. Dan selisih kedua himpunan. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya sama seperti tadi. Kita buatkan dulu diagram Venn-nya. Diagram Venn. Oke, seperti biasa buatkan kotaknya. Kemudian taruh semestanya. Nah, sekarang kita lihat A dan B ada yang sama tidak? Oh, ternyata ada yang sama, yaitu 3 dan 4 ya, yang samanya. Maka dia akan saling berpotongan, saling tindih ya satu sama lain. Nah, saling berpotongan, yang ini A dan yang ini B ya. Oke, yang sama kita taruh di dalam 3 dan 4. Oke, yang tidak sama di luar berarti 1 dan 2. Kemudian yang B juga sama. Sisanya itu adalah 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Nah, kemudian sisa dari semestanya itu adalah 7 dan 8. 7 dan 8 ada di luar ya. Oke. Itu 2. Yang A-nya, yang B-nya 5 dan 6. Yang samanya 3 dan 4, 7 dan 8 di luar. Maka yang langsung saja kita cari selisih kedua himpunan. Selisih kedua himpunan. Nah, bagaimana? Sama seperti caranya tadi ya. A minus B ya. A minus B. Berarti hanya ada di A, tidak ada di B, hanya ada di A. Yang hanya ada di A yaitu 1 dan 2 saja. Kenapa 3 dan 4 tidak termasuk? Padahal dia ada di A. Nah, kenapa? Karena 3 dan 4 itu ada juga di B, maka dia tidak termasuk ke dalam A minus B ya. Nah, bagaimana kalau B minus A? Nah, sama, hanya ada di B, tidak ada di A ya, yaitu 5 dan 6 ya. 5 dan 6. 3 dan 4 tidak termasuk ya. Kenapa? Karena 3 dan 4 ada juga di A, maka dia tidak termasuk selisih B minus A ya. Jadi itu maksudnya ya. Oke. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga. Contoh 3 ya. Contoh 3. Nah, mana contoh 3 kemarin? Kita punya semestanya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita punya himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3 ya. Nah, oke. Terus kemudian kita punya himpunan B. Himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita seperti biasa disuruh buat diagram Venn-nya. Diagram Venn dan tentukan selisih. Di kedua himpunan. Nah, bagaimana cara menentukan selisih kedua himpunannya? Ya, bagaimana cara buat diagram Venn-nya? Ya, sama seperti tadi ya. Nah, diagram Venn-nya. Diagram Venn berarti kita buatkan kotak dulu seperti biasa, ada semestanya. Nah, sekarang kita lihat A dan B ada yang sama tidak? Atau A itu berada di dalam B tidak? Nah, jelas. A itu 1, 2, 3. B itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Otomatis A itu berada di dalam B. Maka bentuk diagram Venn-nya menjadi
Ini A dan ada B ya. Jadi A itu di dalam B ya. Oke, A itu 1, 2, 3. Nah, sedangkan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sisanya di luar 7 dan 8 itu ya. Oke, jadi begini diagram Venn-nya ya. A itu berada di dalam B ya. Ini yang A dan ini yang B yang besarnya ya. Nah, 1, 2, 3 itu berada di dalam B. Oke, bagaimana cara menentukan selisihnya? Nah, bagaimana cara menentukan selisih kedua himpunan ini? Selisih kedua himpunan. Oke. A minus B dulu. Nah, berapa A minus B? Nah, yang ada di A dan tidak ada di B. Nah, ini termasuk himpunan kosong, tidak ada. Kenapa? Karena semua A itu ada di dalam B, maka tidak ada anggota himpunannya ya, kosong, himpunan kosong, atau dituliskan seperti ini ya, kurung kurawal kosong, tidak ada isinya, atau ditulis coret itu ya, pi. Nah, bagaimana kalau B minus A? Apakah himpunan kosong juga? Jelas tidak ya. Ada di B tapi tidak ada di A. Hanya ada di B yang mana? Berarti 4, 5, dan 6 ya. 4, 5, 6. Oke, jadi itu maksudnya contoh 3 ya. Harus hati-hati A minus B. A minus B itu bukan 1, 2, 3 ya. Tapi dia himpunan kosong. Kenapa? Karena A itu berada di dalam B ya. Oke. Nah, terakhir ya, contoh terakhir. Contoh 4. Nah, contoh 4 bagaimana? Contoh 4 itu S-nya sama 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 aja ya. Oke. Udah 3, 4, 5, 6. A-nya yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita punya B, himpunan B yaitu sama 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 A dan B-nya. Oke, sama seperti biasa disuruh kita buat diagram Venn dan tentukan selisihnya ya. Selisihnya. Oke. Yang pertama sudah pasti kita buatkan diagram Venn-nya ya. Oke, kita buatkan diagram Venn-nya. Sama seperti tadi, sebuah kotak semestanya. Nah, A dan B kita lihat. A dan B itu sama ternyata. Berarti cukup buat satu saja ya. Nah, berarti di sini A dan B ya. Oke, A dan B. Nah, sama yaitu 1, 2, 3, dan 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Sisanya ada di luar yaitu berapa sisanya? 5 dan 6 itu ya. Nah, jadi beginilah diagram Venn-nya untuk contoh 4 ya. Nah, bagaimana dengan selisihnya? Selisih kedua himpunan. Bagaimana selisihnya? Nah, A minus B hanya ada di A tapi tidak ada di B. Nah, sekarang lihat A dan B itu sama. Maka A minus B itu termasuk ke dalam himpunan kosong, tidak ada. Kenapa? Karena semua A ada di B juga karena sama ya. Oke. Jadi A minus B-nya itu adalah himpunan kosong. Bagaimana untuk B minus A? Untuk B minus A itu sama ya, himpunan kosong juga. Nah, kenapa? Karena ada di B, ada juga di A ya. Nah,
maka dia himpunan kok kosong ya. Oke, baik. Jadi itu selisih dua himpunan ya. Selisih dua himpunan A minus B atau B minus A, tergantung apa yang ditanyakan di soal ya. A minus B itu maksudnya adalah himpunan dari semua anggota A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Ada di A tapi tidak ada di B. Nah, begitu juga untuk B minus A, kebalikannya hanya ada di B tetapi tidak ada di A ya. Nah, oke. Nah, tadi juga kita sudah taruh contoh yang biasa ya. Nah, dan begitu juga ada contoh 4 contoh yang menggunakan diagram Venn dan selisih kedua himpunan ya. Oke, jadi itu yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung ya. Dan jangan lupa kalian catat pelan-pelan ya. Kalian catat pelan-pelan sambil dipahami, jangan terburu-buru ya. Kalian catat pelan-pelan sambil dipahami. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke Pak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.